Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri khususnya dimanapun kalian berada, dan juga para pemirsa, pendengar dimanapun berada. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menambah ilmu, mencari ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih dengan Imam Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kita lanjutkan. Berkata Imam Az-Zarnuji rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila angkal sampai kepada wal qadi, kisah tentang qadi al-Imam Fakhruddin al-Arsabandi. Ada seorang imam besar, qadi Imam Fakhruddin al-Arsabandi. Kana raisal a'immati, beliau adalah pemimpin daripada imam pada zaman itu, di tempat itu, fi Marwah, sebuah tempat namanya Marwah. Wa kana sultanu, sultan itu yahtarimuhu, menghormatinya, ghayatul ihtirami, dengan penghormatan yang sangat. Wa kana yaqulu, beliau berkata, Qadi Imam Fakhruddin al-Arsabandi berkata, kenapa kok sampai sultan menghormatiku? Sampai menghormatiku seperti itu, kenapa? Innama wajadtu hadzal mansab, aku menemukan pangkat tinggi seperti ini, sampai sultan pun hormat ke dia. Aku mendapatkan kemuliaan seperti ini bi khidmatil ustadzi, karena aku berkhidmah kepada guruku. Bukan urusan ilmunya, urusan khidmah. Orang banyak ilmu gak berguna banyak, tapi bi khidmatil ustadzi, karena aku pernah khidmah kepada guru. Fa inni kuntu akhdimul ustadz, sesungguhnya aku, kata Imam Qadi Fakhruddin al-Arsabandi, beliau berkata, fa inni, sesungguhnya aku, kuntu akhdimu, telah berkhidmah kepada al-ustadz al-qadi al-imam Abu Yazid ad-Dabbusi. Aku telah berkhidmah kepada Imam Abu Yazid ad-Dabbusi, wa kuntu akhdimuhu, dan aku telah berkhidmah kepadanya, wa atbakhu lahu ta'amahu, aku masak makanannya, menanakkan nasi. 30 sanatan, 30 tahun. Wala akulu minhu syai'ah, ajib, tidak pernah mengambil sedikit pun. Artinya begitu menghormatinya. Masa hanya untuk syekhnya, untuk dia sendiri.
Dan khidmah dijadikan waktunya untuk syekh. Ini adalah bentuk penghormatan. Tentunya tidak harus kita 30 tahun, paling tidak intinya bahwasanya di dalam hati kita ini ada kerinduan untuk berkhidmah kepada guru. Kalaupun ternyata kita tidak sempat berkhidmah mungkin karena tempatnya jauh, kalau seandainya dekat, apa yang kita lakukan untuk beliau? Itu. Ada greget, semangat di dalam hati untuk khidmah kepada guru. Itu yang mengundang keberkahan. Wa Syekhul Imam Al-Ajallu, dan seorang Syekh Al-Imam Al-Ajallu yang agung, Samsul Aimmati Al-Hulwani, Imam Al-Hulwani rahimahullah ta'ala, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau. Qad kana, beliau telah kharaja, keluar min Bukhara, dari negeri Bukhara. Wasakana, kemudian tinggal fi ba'dil qura, di salah satu sebagian kampung, ayaman, beberapa hari, bihadithatin, karena ada satu kecelakaan atau satu musibah, satu kejadian yang menjadikan beliau itu harus tinggal di desa tersebut beberapa hari. Karena hadithatin, karena satu kejadian, waqa'at, yang terjadi lahu pada Syekh Syamsul Aimmah Al-Hulwani, kepada Syekh Hulwani. Jadi Syekh Hulwani itu terjadi sesuatu kepada beliau sehingga beliau harus tinggal di sebuah kampung beberapa hari di sana. Wa qad zarathu talamidhuhu, dan telah mengunjungi beliau murid-muridnya. Kalau di kota wajar, muridnya dekat. Ini ke kampung pun demikian, muridnya pada ngejar untuk ziarah kepada beliau karena keadaan tersebut. Apakah ini sakit, hadits, yang penting kejadian musibah, sakit atau apa, semuanya pada datang murid-muridnya. Ghairu Syekhul Imami Al-Qadi Abi Bakar Az-Zaranji, dalam naskah lain Az-Zaranjari, tidak tahu yang betul mana. Syekh Abu Bakar Az-Zaranj, ra-nya di fathah, nunnya disukun. Az-Zaranji atau Az-Zaranjari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Faqala lahu, kemudian sang syekh tadi, gurunya, berkata, murid-muridnya pada datang kecuali murid yang bernama Syekh Zaranjari atau Zaranji, kecuali ini nggak datang. Faqala lahu hina laqiyahu, kemudian tatkala bertemu bertanya kepada muridnya ini, lima lam tazurni, waktu aku di kampung sana lagi berobat kau tak kunjung kepadaku. Faqala lahu, kemudian berkatalah Syekh Abu Bakar Az-Zaranji, berkata, inni kuntu masyghulan, aku sibuk bi khidmatil walidati, karena aku khidmah kepada ibundaku. Qala, berkatalah Imam Al-Hulwani, turzakul umra, dengan mengabdimu kepada orang tuamu kau akan dipanjangkan umurmu. Dan betul panjang umurnya. Wala turzaku rawnaqad darsi, tapi kamu tidak diberi oleh Allah indahnya pemandangan dalam belajar. Ronak itu adalah satu belajar mengajar itu, kalau indah itu apa? Hidup. Jadi kamu tidak menemukan keindahan dalam belajar. Maksudnya apa? Muridnya tidak banyak, kemudian juga madrasahnya tidak makmur, artinya kurang berkah. Karena mengabdi kepada ibundanya dapat umur. Makanya berbakti kepada guru dan berbakti kepada orang tua ini mengumpulkan dua keindahan. Akan umur panjang, diberkahi hidupnya. Kalau ngabdi kepada guru adalah akan diberkahi ilmunya. Maka sebaiknya jangan sampai satu saja yang diambil. Bukan berbakti kepada guru saja lalu orang tua tidak, na'udzubillah, dapat murka nanti dari Allah. Akan tapi gabungkan dua-duanya. Dan ini tidak durhaka, beliau itu hanya meningkatkan tingkat khidmah.
Sebetulnya Syekh Al-Zaranjari atau Syekh Zaranji itu ya sudah khidmah kepada gurunya. Hanya di saat yang lain berbondong-bondong dengan semangatnya untuk kunjung, beliau ini agak lemah. Dan tidak durhaka kepada gurunya, tidak. Makanya ilmunya masih bermanfaat, tapi tidak sebesar yang lainnya. Artinya wahai anak-anakku semua, wahai para santri dimanapun kalian berada, khidmah kepada guru ini menjadikan sebab berkah. Bahkan mungkin ilmu tidak seberapa banyak, cuman karena dia benar-benar khidmah kepada gurunya, maka akan Allah berkahi ilmunya yang sedikit itu, didengar oleh orang mudah difahami, orang belajar mudah mengerti, manfaat karena keberkahan daripada khidmah kepada guru tersebut. Wa kana kadzalika, dan betul kejadiannya seperti itu. Fa innahu, sesungguhnya Syekh Az-Zaranjari tadi, Syekh Zaranji, kana yaskunu fi aktsari awqati fil qura, akhirnya oleh Allah ditempatkan di sebuah kampung. Artinya memang tidak bakal mengundang murid yang banyak, kampung yang susah dijangkau, tapi manfaat dan dia selamat. Cuman begitulah nasibnya, adalah di kampung. Walam yantadib lahu darsu, dan belajarnya sudah tidak terapi, tidak teratur. Belajarnya tidak terapi, tidak teratur. Faman ta'adza, khalas, selesai. Jadi maksudnya kalau buat pesantren ya biasa-biasa saja, ilmunya manfaat, tapi tidak seperti yang lain-lainnya. Karena beliau tidak durhaka, hanya karena kurang semangat di dalam khidmah kepada gurunya, nih kurang semangat, maka kurang berkah. Berkah sudah ada, karena beliau bukan orang yang durhaka. Hanya dibanding yang lainnya memaksakan diri untuk bisa berbondong-bondong untuk melihat gurunya yang sakit, ternyata dia tenang-tenang saja. Bukan tenang-tenang, padahal dia sibuk. Cuman begitulah nasibnya. Artinya mungkin sekali dia bisa menyisihkan waktu sehari untuk kunjung kepada guru. Cuman karena sudah merasa mengabdi kepada ibundanya sudah cukup saja. Padahal bisa saja dibagi. Minta izin kepada ibundanya, meluncur sekali. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa pergi karena ibunya tidak bisa ditinggalkan, lain cerita. Ini pasti masih ada kesempatan untuk pergi. Kalau memang ibundanya nggak bisa ditinggalkan, biar jangankan kok guru biasa. Wasy'ar al-Qarani, ada baginda Nabi tidak sempat datang kepada Nabi karena ibundanya disanjung oleh Rasulullah kok. Yang jadi masalah adalah ada kesempatan untuk ngabdi ke guru, cuman dia nggak ada semangat. Bahkan mungkin ibundanya juga ngizinkan. Nah, itu loh yang membahayakan. Faman ta'adza minhu ustadzuhu, faman barang siapa ta'adza, yang merasa terganggu, minhu dari orang tersebut, siapa ustadzuhu, ustadznya, barang siapa yang ustadznya merasa terganggu dengan dia. Kalau ada murid yang gurunya terganggu karena dia, yuhram, akan terhalang barakatul ilmi, keberkahan ilmunya, wala yantafi' bihi, dan tidak bisa memanfaatkan ilmunya illa qalila, kecuali sedikit. Allah. Maka jagalah kalau punya guru, wahai para santri dimanapun kalian nyantri, di pondok manapun kalian berada, hati-hati. Jangan sampai ulah kita, perilaku kita menjadikan guru kita terganggu, karena yang demikian itu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Jadi guru harus dihormat, dan penghormatan kita kepada guru sebetulnya akan kembali kepada kemaslahatan kita sendiri. Karena guru tidak mencari penghormatan, yang dirindu oleh guru adalah penghormatan dari, ini sanjungan dari Allah, kedekatan dengan Rasulullah. Sudah cukup. Cuma kita sebagai murid yang ingin menguncurkan berkah, yaitu dengan cara ta'zim, hormat kepada guru. Dikatakan innal muallima wat tabiba kilahuma, seorang guru dan dokter, dua-duanya itu adalah layan sahani, tidak akan mau memberikan petunjuk, nasihat, illa idahuma, jika keduanya lam yukrama, jika tidak dihormati. Guru itu sama dokter, kalau kita tidak mau dengar omongannya, nggak mau nasihati.
Coba kita datang ke dokter, dokter saya mau berobat, tapi apapun omongan dokter saya nggak mau denger. Dokter, wah kurang ajar kamu tuh. Kalau tidak kita hormati, ya nggak akan berikan sesuatu yang bermanfaat, nasihat untuk kita. Fasbir, maka sabarlah kau, maksudnya ya, nasibmu jelek nanti kalau tidak mau dengar guru, tidak mau dengar tabib. Fasbir lidaik, maka ya teruslah nikmati dengan penuh kesabaran penyakitmu. Fasbir, maka sabarlah engkau lidaika dengan penyakitmu. In jafauta, jika engkau, jafa itu adalah enggak peduli, keras hati, enggak menghormati. Jika engkau tidak menghormati tabibaha, kalau orang Arab, bahasa Arab itu luas sekali. Mengembalikan dhamir itu adalah bisa saja maknawi. Mudah akan mudzakkar. Makanya tabibahu mau dirubah. Tabibahu. Nah, tabibaha. Loh kok dak menjadi dak akan mudzakkar? Kenapa harus dak? Itu adalah jenis musibah. Maka dikembalikan kepada makna daripada dak adalah musibah atau naibah atau hadithah. Sehingga menjadi tabibaha. Dhamirnya dhamir muannas kembalinya kepada bukan daknya, tapi makna daripada dak adalah musibah. Maksudnya begini, kalau kamu tidak mau dengar omongan guru, omongan dokter yang nasihatimu, maka silahkan nikmati sakitmu, sabarlah engkau dengan penyakitmu. Wa kena' bijahlika, dan puaslah dengan kebodohanmu. In jafauta mu'alliman, jika engkau enggak peduli, enggak mau dengar, enggak hormat dengan guru, omongan guru enggak mau didengar, ya sudah, silakan tetap dalam kebodohanmu. Wahukia, dan dikisahkan, ini bentuk pengagungan, penghormatan itu bagaimana. Hei dengar pejabat, hei dengar orang kaya, hei dengar ustadz, ini Syekh Zarnuddin nukil kisah. Wahukia, dan dikisahkan, annal khalifata, sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun Rasyid itu ba'atha ibnahu ilal Asma'i, menyuruh, mengirim, memondokkan anaknya kepada Imam Asma'i, liyu'allimahu al-ilma, untuk diajari ilmu. Khalifah mengirim anaknya untuk belajar kepada seorang kiai, untuk belajar ilmu wal adab dan tata krama. Pas Harun ar-Rasyid kunjung lihat anaknya, faro'ahu yauman, melihat suatu ketika anaknya Harun ar-Rasyid itu, ternyata Harun ar-Rasyid melihat sang kiai Imam Asmi, ia tawadda'u wudu, melihat sang kiainya wudu, datang melihat sang syekh wudu. Wa yaghsilu rijlahu, kemudian membasuh kakinya. Wa ibnul khalifati, dan anaknya khalifah, yasubbul ma'ala rijlihi, ternyata nyirami kaki sang kiainya adalah anaknya khalifah. Putra mahkota ini nyiramin kakinya kiai. Fa'atabal khalifatu, kemudian negur khalifah Al-Asmu'iyah kepada Imam Asmu'i, khalifahnya negur kepada kiainya. Fidzalika, karena kejadian itu, faqala, maka sang khalifah Harun ar-Rasyid berkata, dengar omongannya, innama ba'atsuhu ilaika, sesungguhnya aku mengirim anakku kepadamu wahai Imam Asmu'i, litu'allimahu, untuk kau ajari ilmu, wa tu'addibahu, kau didik akhlaknya. Falimadza, kenapa, lam ta'murhu, tidak kau perintahkan, bi ayyasubbal ma'a, kenapa kau tidak kau perintahkan untuk menyiramkan air, bi ihdayadahi, dengan salah satu tangannya, wa yaghsilu bil ukhra, kemudian tangan kirinya untuk membasuh, untuk menggosok kakimu. Dikirain marah ya, ternyata malah cocok. Aku ngantar anakku kepadamu agar mendapatkan ilmu dan adab, tapi kenapa kok hanya kau suruh nyiram saja? Kalau perlu nyiram dengan tangan kanannya, tangan kirinya menggosok kakimu. Sempurna lagi. Inilah sekarang santri komplain, wali santri komplain, marah.
Dapat dari ilmu. Padahal sama kiainya juga tidak diapa-apain. Makanya kalau pengen cepat anak kita tuh mendapatkan ilmu sebagai wali santri, jangan banyak komplain dengan pondok. Kalaupun ada hal yang tidak cocok, kita usulkan, kita selesaikan bersama. Komplain tidak terima ini. Dan kadang percaya hanya omongan seorang anak. Padahal anaknya memang anak bandel, bohong. Katanya aku dihajar. Wong jatuh naik sepeda, kakinya biru. Ngomong sama bapaknya dihajar sama gurunya. Ini kan? Ini kejadian di sebuah pondok. Bapaknya marah-marah, katanya apa? Anaknya itu naik sepeda jatuh. Kakinya biru. Kebetulan sebelumnya dihukum memang. Cuma dihukum yang dipukul sedikit di tangannya. Cuma dia ngomong kakinya biru dipukul ustadznya. Nah ini kan sudah begitu ustadznya, orang tuanya marah-marah. Alamat nggak dapat ilmu. Makanya kalau ada orang tua gampang komplain, marah-marah sama lembaga, sama pondok, lihat nggak sukses. Denger nih wahai para orang tua. Di mondok dimanapun, kalau masalahnya urusan akhlak, misalnya di pondok itu akhlaknya nggak baik, kita selesaikan bersama, kita usulkan, sampaikan, ya Ustadz, di pondok ini akhlaknya kurang ya Ustadz. Atau masalah kesehatan, usulkan bersama. Tapi kalau gampang marah-marah, komplain, wow, menggunjing, waduh, Masya Allah. Selesai. Wa min ta'zimil ilmi, dan termasuk mengagungkan ilmu adalah ta'zimul kitabi, memuliakan kitab. Guru selesai. Sekarang kita pindah bagaimana kita muliakan kitab. Fayambahi sayogyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Allah ya'khudhal kitab, jangan mengambil kitab untuk belajar, bukan Al-Quran ya. Illa bitaharati, kecuali dengan dalam keadaan suci. Allah. Kalau Al-Quran kan jelas, wajib kita. Kalau kita memegang, menyentuh, membawa Al-Quran harus suci. Ini tidak kitab belajar, kitab ilmu, kitab fikih. Dan kita berusaha harus seperti mengamalkan itu. Sehingga kita mendengar sebagian masyayikh itu tidak berani mengajar kecuali dalam keadaan wudu. Bahkan disambung, dulu waktu belajar pun demikian, tidak berani belajar kecuali harus punya wudu. Tentu berbeda dengan wanita dalam keadaan haid, tentu ini adalah masalah yang beda. Karena haid tidak bisa berwudu. Nah ini, jadi dalam keadaan wudu, punya air wudu, belajar punya air wudu, aib seorang santri belajar nggak punya wudu, wanita santri putri tidak haid, tak tahu nggak punya wudu. Nah ini aneh sekali. Belajar dengan wudu dan biasakan itu. Wa hukiya 'an Syekh al-Imam Syamsil A'immati Al-Halwani, dihikayatkan, diceritakan dari Imam Al-Halwani rahimahullah, rahmatullah alaih, semoga rahmat Allah tetap tercurah kepada beliau. Annahu qala, beliau sesungguhnya beliau berkata, innaman niltu, sesungguhnya aku mendapatkan, innaman niltu hadzal ilma, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini, bitta'zimi, dengan pengagungan kepada kitab. Ilmu diraih dengan mengagungkan kitab. Fa inni, maka sesungguhnya aku, ma'akhadul kaghida, sungguh aku tidak mengambil buku catatan kertas, buku untuk menulis ini, bukan kitabnya, bukunya saja. Kaghid itu buku yang bisa untuk menulis, bukan kitabnya, apalagi kitabnya. Bukunya ini saja beliau nggak berani mengambil kecuali illa bithaharati, kecuali dalam keadaan punya wudu. Masya Allah. Diamalkan, jangan hanya sekedar dibaca, ilmu diamalkan. Dan nur, wudu nur.
ilmu nur. Wa Syekhul Imam Samsul A'immati Asy-Syarkhasi, Imam Syarkhasi rahimallahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, kana mabtunan, beliau dalam keadaan mabtun, sakit perut. Umumnya orang sakit perut akan diuji dengan berbolak-balik ke toilet. Kalau sudah ke toilet kan buang hajat, berarti bagaimana wudhu lagi. Wa kana yukarriru, beliau udah mengulangi pelajaran di malam hari itu, fi lailatin, pada satu malam. Wa tawaddaa, kemudian dia berwudhu fi tilkal lailati, dalam satu malam 17 marrah, 17 kali, karena bolak-balik ke hammam 17 kali. Wudhu. Li'annahu, beliau sudah ikrar, la yukarriru, tidak akan mengulangi pelajaran illa bitaharati, kecuali dengan bersuci. Kan beliau sudah mengikat diri beliau dengan, sudah berjanji bahasanya aku tidak akan membaca kitab kecuali dengan berwudu. Masya Allah. Oh, ini orang besar. Imam Syarkhasi ini punya, beliau mengarang buku, apa nama kitabnya, pada madhab Hanafi, maksud apa, kitab madhab Hanafi, 7 jilid, di penjara. Jadi dari beliau, orang alim besar dalam madhab Hanafi. Wahada, yang demikian itu karena apa? Li'annal ilma, sebab sesungguhnya ilmu adalah nur, cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu adalah juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka akan bertambah cahaya ilmu dengan cahaya wudu. Cemerlang. Masya Allah. Biasakan dengan wudu. Air banyak. Di negeri kita ini air gak kurang-kurang, Masya Allah. Ada anak bolak-balik ke toilet gak bisa. Bahkan kalau sudah penuntut ilmu, seyogianya itu bukan saja di saat menuntut ilmu dia punya wudu, hendaknya setiap saat dia ala dawamil wudu, terus menerus dalam punya wudu, menjaga wudu. Wabinat ta'zimil wajibi, dan termasuk pengagungan yang harus dilakukan seorang santri. Ini lain daripada hukum halal, makruh dan haramnya. Enggak. Ini hanya wajib takzimnya. Biarpun hukumnya adalah makruh, tapi wajib dilakukan sebagai seorang santri. Kan ulama ahli fikih kan bahas begini, bagaimana hukumnya menjulurkan kaki ke kitab yang di situ ada nama-nama Allah dan sebagainya. Menjulurkan kaki ke kitab adalah asalkan tidak niat menghinakan, hukumnya makruh. Yang nggak boleh adalah menginjaknya. Menjulurkan adalah memanjangkan ke sana, makruh. Kalau niatnya merendahkan, haram, bahkan bisa masuk syirik. Ini kan ahli fikih. Tapi bagi seorang penuntut ilmu harus. Artinya apa? Boleh dilakukan oleh orang biasa, tidak boleh dilakukan oleh santri. Itu loh. Orang biasa mungkin perilaku akhlaknya dengan kitab biasa-biasa saja, tapi santri lain. Mungkin orang biasa naruh kitabnya jebrek begitu, naruh di mana saja. Kalau orang biasa, orang awam lihat kitab biasa, kitab bacaannya di atas, kitab tafsir di bawah, Al-Qur'annya ketutup sama kitab lain, itu kan orang awam. Tapi santri nggak bisa ngerti bagaimana menyusun kitab itu. Al-Quran paling atas, tafsir bawahnya, kemudian hadis, baru kitab-kitab yang lainnya. Makanya di saat bawa kitab begini ketahuan nih santri ini punya perasaan atau enggak. Ini merasa santri tidak, misalnya bawa kitab 4, ada kitab Quran, ada tafsir, ada yang lainnya. Tinggal susunnya bagaimana ini? Kebaca ini. Kalau tafsir yang taruh paling bawah, wah ini santri ngantuan ini. Kerjanya ngeliwat saja, makan toh nggak pernah. Nggak pernah ngaji. Jadi ini perlu adab, ini penting. Menumpuk kitab itu penting. Bagaimana susunan kitab? Alla yamudda rijlahu ilal kitabi, hendaknya ini sebuah keharusan bagi santri, biarpun hukumnya dalam bab fikih adalah makruh. Keharusan bagi santri, wajib, ini wajib adabi, wajib akhlaki, bukan wajib syar'i, hukmi, hukum bukan. Ini wajib adaban, tata krama.
alla yamudda rijlah, tidak memanjangkan, menjulurkan kakinya, ilal kitabi, ke kitab. Wa yadha' kutubat tafsir, dan hendaknya tidak meletakkan kitab tafsir fawqa sairil kutubi. Wa yadha', dan hendaknya meletakkan kutubat tafsir, kutub kitab tafsir, fawqa sairil kutubi, di atas kitab-kitab yang lainnya, ta'ziman, sebagai pengagungan. Wala yadha', dan jangan meletakkan alal kitabi syai'an, jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Santri kebelinger, habis minum gelasnya taruh di atas kitab, Masya Allah, nggak punya perasaan. Apa yang taruh di atas kitabnya? Imamah di atas kitab. Nggak begitu. Imamah ada gantungannya sendiri. Ini perlu perhatian urusan adab ini. Karena semakin kita beradab dengan kitab, itu artinya kita beradab dengan ilmu, dan ilmu akan datang kepada kita karena kita menyiapkan. Karena oleh orang punya adab itu tawadhu. Tawadhu itu nunggu, akan dicurahkan ilmu. Orang tawadhu kayak dongak begini, kalau mangkok tuh dibuka. Kalau sombong begini nggak dapat, ini terima. Dongak, tawadhu itu dongak ke atas, sombong lihat ke bawah. Maksud tawadhu itu begini, memohon kepada Allah, merasa perlu kita hajat. Karena Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, Syekh Burhanuddin rahimahullah ta'ala, yahki, mengisahkan, an syekh min al-masyayikhi, an syekhin, menceritakan tentang seorang guru dari guru-guru. Anna faqihan, ada seorang ahli fikih. Karena beliau itu, ahli fikih ini, dikisahkan oleh Syekh Burhanuddin, wadu' al-mahbarata, meletakkan tinta. Nggak kebayang ya, Buya masih menemui belajar itu pakai tinta zaman dulu itu, yang pakai kuningan begitu, di dalamnya itu adalah diambil daripada serat-serat debok itu. Wah, itu baunya ajib itu katanya. Nah, itu pakai, terus tintanya digosok, itu kita masih menemui. Tintanya batangan digosok, nanti tak dicampur begitu, dijemur, dipasang dijemur gitu. Jadi kalau kita nulis di maknani kitab tuh pakai pena zaman dulu yang lancip itu, tusuk dia, colek begitu ini. Nah, ini biasanya sebagian santri itu karena kitabnya gede itu mehbarahnya wadah tintanya itu. Makanya kalau anak sekarang bingung, ngapain wadah tinta dibawa ke sini, kan gitu ya. Ya nggak kebayang sekarang. Kalau zaman dulu kebayang. Jadi sambil gitu gini, karena males jauh-jauh, wadahnya di sini. Jadi gitu. Jadi wadahnya di atas kitab. Kebayang kalau zaman dulu. Ya belum dulu, jangan bilang dulu-dulu amat deh. Belum dulu-dulu banget nih. Masih nemuin nanti dulu-dulu amat ini orang. Jadi kita masih nemui waktu belajar begitu. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Sepertinya sekarang sudah dirubah teknologi. Pulpen sudah dibuat sekecil mungkin. Sebab itu nanti kalau di pesantren-pesantren itu dengan mihbarah itu yang di dalamnya ada hibirnya, ada tintanya. Jadi ini sudah dibentuk. Kalau kurang lancip nanti dilancip lagi, digosok gitu, biar lancip gitu. Dibentuk tadi untuk memaknai seperti itu. Jadi ada malas taruh di sini. Mungkin dirubahlah bahasanya sekarang, meletakkan mihbarah itu kan lagi nulis, cocok memang lagi belajar. Kalau sekarang mungkin kopinya, gelas kopinya di atas kitabnya, gelas tehnya di atas kitabnya, nggak pantas itu. Faqala lahu, kemudian berkata Syekh Zainuddin Burhanuddin kepadanya bil Farisiyah, dengan bahasa Persia. Nggak tahu benar, Burnayaba, nggak tahu artinya. Burnayaba itu nggak tahu benar nggak ucapannya. Maksudnya apa? Wah, bisa nggak manfaat ilmumu begitu tuh. Nggak tahu, tanya orang Persia sana, orang Persia bener nggak ini? Burnayaba. Saya nggak paham masih. Pokoknya diartikan katanya apa? Nggak manfaat ilmumu. Wa kana Ustadzuna al-Qadhi Imamul Ajall. Ada Imam Al-Qadhi, Imam Ajal yang sangat agung, Fakhrul Islam Al-Ma'ruf bi Qadhi Khan, Imam Qadhi Khan rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Yaqulu,
Illam yurid bidzalikal istighfafa, ini masuk bab fikih. Tadi adab. Imam Qadhi Khan menyentuh dari sisi fikihnya. Kayak tadi itu, asalkan tidak niat meremehkan, fala ba'sa. Wala-ola tetap sebaiknya ini adaban. Jadi kalimatnya kan takbir wajib, makanya langsung kita terima wajib adaban secara adab. Wal-aula, tapi tetap lebih baik ayyah tariza minhu. Dalam naskah lain ayat taharroza. Dalam naskah lain ayyah tariza minhu. Ayyah tariza, tapi tetap lebih baik menjaga yang demikian itu, dihindari. Selesai. Itulah anak-anakku semuanya. Ada lagi? Masih. Nah, ini adalah akhlak yang harus kita hadirkan di dalam kita menuntut ilmu, ya. Menghormati kitab, menghormati guru. Kayaknya kita Buya punya silsilah ya beberapa waktu yang lalu, silsilah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Ini penuntut ilmu. Akhlak kepada sahabat, akhlak kepada kitab, kepada ilmu, akhlak kepada kitab. Itu ada semuanya, harus disempurnakan. Maka dengan demikian begitu mudahnya orang mendapatkan ilmu. Sebab ada ilmu yang di luar belajar, tapi bonus dari Allah namanya ilmu ladunni. Lebih enak dikatakan bonus, ilmu ladunni. Jadi kita beli dulu, kalau baru dapat ngambil bonus saja bisa nggak? Nggak bisa. Makanya belajar yang rajin baru dapat laduni. Ini pemalas rindu laduni. Dari mana laduni? Nggak ada laduni. Pemalas, ibadah enggak, belajar enggak, puasa pengen dapat ilmu laduni. Belajar dulu rajin, nanti Allah beri laduni, bonusnya itu. Makanya baca 1 tiba kasih faham 10. Kan mujahadah dulu, Allah akan kasih nanti setelah kita mujahadah. Maka dari itu wahai para santri, rajin dan rajin. Rajin menuntut ilmu, belajar, menghafal iya, memahami iya, tapi jangan lupa adabnya ini. Adab ini menjadikan keberkahan di dalam ilmumu, yang menjadikan manfaat ilmumu. Dan manfaatnya ilmu adalah ada sifatnya manfaat pribadi, manfaat keluarga, manfaat masyarakat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Nah ini yang kita rindukan itu semuanya. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk masyarakat, manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Yaitu caranya menuntut ilmu adalah dengan cara yang tadi disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji. Baik, sampai di sini insyaallah para santri yang serius belajarnya, pandang gurumu. Di pondok manapun kalian mondok, hati-hati. Jangan su'ul adab dengan gurumu, jangan ganggu gurumu, jangan nyakiti gurumu, jangan bikin kesel gurumu. Dan tingkatkan perhatianmu, sambung hatimu kepada gurumu, maka itu yang menjadikan sebab kemanfaatan ilmumu wahai para santri. Ya, dimanapun. Dan juga wahai para wali santri, jangan gampang komplain, apalagi banding-bandingkan dengan pondok lain. Kenapa tidak seperti itu? Kalau anda sebagai merasa wali santri, merasa memiliki, dirubah pondok itu. Ini pondok manapun. Kalau anda sudah masuk ke sebuah pondok, serius di tempat itu akan berkah nanti. Biarpun di sana mungkin ada orang lebih alim, setiap tempat ada orang lebih alim. Tapi kalau kita nuruti begini, menyakiti guru, tidak dapat ilmu manfaat nanti. Hormati gurumu, pegangi gurumu, serius baru. Kalau nanti ingin pindah ke tempat lain, rekomendasi gurumu, petunjuk gurumu, maka itu akan dapatkan ilmu yang manfaat. Ada orang kurang adab dengan guru, kurang adab dengan ilmu, maka biarpun dia katanya pintar, jago, dia hebat, hafal segala macam ilmu, nggak berguna, susah diamalkan ilmunya, disampaikan orang nggak mau denger, mau ngamalkan sendiri juga susah, hanya sekedar dia menjadi bahan cerita. Dulu orang itu cerdas, dulu orang itu hebat, menghafal alfiyah cuma 3 minggu, Al-Quran 3 bulan, Masya Allah. Terus mana dia? Nggak tahu ceritanya. Kenapa? Nggak manfaat. Mentang-mentang dia cerdas, sombong sama gurunya, kurang adab sama gurunya, tidak manfaat, hanya sekedar cerita saja. Semoga Allah menjadikan kita adalah
santri-santri yang punya bakti kepada guru, punya ta'zim kepada guru, ta'zim kepada kitab. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita semakin khusyuk dalam beribadah, ilmu yang menjadikan kita semakin takut melakukan kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian semua di dalam menuntut ilmu. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, jauh dari fitnah, kebencian, dengki, dendam, prasangka buruk, yang ada hanya cinta. Dan semoga para wali santri di pondok manapun anaknya mondok, semoga Allah menjadikan mereka wali santri yang patuh kepada guru anak-anaknya, tidak mengganggu anaknya, tidak gampang komplain, menuntut, tidak, akan tapi pasrah dan pasrah. Dan semoga Allah mengganti dari kepasrahan itu, mengganti ilmu yang manfaat, kejayaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, panjang umur semuanya. Allah mengampuni guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, anak-anak kita dijaga Allah, santri-santri dimudahkan dalam menuntut ilmu, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.